Hi, good morning. Hello student, how are you? I hope you are in the good condition and healthy. Hari ini Miss Debbie akan memberikan penjelasan mengenai tugas ketiga sains yang Miss Debbie berikan pada hari Senin lalu. Mungkin banyak yang belum memahami ya apa yang diminta untuk dikerjakan. Miss Debbie berikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sebaiknya kalian print out atau mencetak 3 file yang Miss Debbie berikan. Yang pertama adalah teksnya, yang kedua adalah tabel biru yang berbahasa Inggris, yang ketiga adalah tabel terjemahannya. Ini yang berbahasa Indonesia. Yang kedua, kalian siapkan Google Translate atau kamus untuk menerjemahkan. Yang ketiga, kalian harus membaca, menerjemahkan, dan memahami isi teksnya. Nah, Miss Debbie akan berikan sedikit penjelasan mengenai teks ini. Ini berbicara mengenai penyebaran biji secara alamiah yang ada di alam. Jadi kalau kalian lihat, mengapa kok sebuah tanaman tuh ada bisa tumbuh di mana-mana ya. Nah, bagaimana kok cara penyebaran dari tanaman tersebut? Nah, di dalam teks ini berbicara mengenai cara-cara alamiahnya. Misalnya dengan melalui angin, melalui air, kemudian juga dengan bantuan binatang. Di sini juga dikatakan ada yang tanaman yang bijinya tersebar melalui angin, misalnya tanaman dandelion, ya, dia bijinya itu bisa terbawa oleh angin, kemudian jatuh di suatu tempat dan tumbuh. Yang kedua, tanaman di tepi pantai, misalnya pohon kelapa, ya, buahnya itu bisa terbawa oleh air laut jauh, kemudian sampai di suatu tempat di tepi pantai juga, kemudian bisa tumbuh. Nah, tanaman-tanaman seperti ini melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekelilingnya. Ya, misalnya seperti yang tanaman dari buah kelapa ini. Jadi dia kan kulitnya itu keras, kemudian juga tebal. Nah, itu menjaga nutrisi yang di dalamnya itu tidak rusak. Sehingga ketika dia terbawa oleh air laut jauh kemana-mana, nutrisi di dalamnya itu tetap. Jadi dia bisa sampai ke suatu tempat, kemudian bisa tumbuh di tempat itu tanpa bijinya itu atau buahnya itu rusak. Kemudian ada juga di sini bercerita tentang penyebaran biji dari sebuah tanaman oleh animal atau binatang. Misalnya buah beri. Buahnya ini dimakan oleh binatang burung. Kemudian buah yang dimakan masuk ke dalam perutnya burung ini. Nah, asam lambungnya si burung dan kemudian enzimnya itu akan melunakkan buah beri ini, kemudian dikeluarkan dari burung ini dalam bentuk pop ya. Bijinya yang dikeluarkan itu kulitnya sudah agak lunak, sehingga ketika jatuh di tanah akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang baru karena sudah lunak, jadi bisa menyerap segala nutrisi dan air yang ada di dalam tanah tersebut dengan mudah. Nah, jadi intinya teks ini berbicara mengenai cara-cara penyebaran biji dari sebuah tanaman secara alamiah. Ada yang melalui air, ada yang melalui angin, dan ada juga yang melalui bantuan animal atau binatang, di mana biji-biji tersebut bisa dibawa oleh angin, air, dan juga binatang ini untuk kemudian tersebar secara alamiah, jatuh ke tanah dan tumbuh di mana-mana. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian memahami, maka dilihat
tugas yang Miss Debbie berikan yang pertama, itu kalian hanya mencari 10 kata-kata baru, apa saja terserah yang ada di teks ini. Ya, 10 kata baru, kemudian yang menurut kalian baru, kemudian menerjemahkan. Kalian bisa tulis di baliknya kertas ini, kemudian difoto juga boleh, atau kalian ketik dalam sebuah file Word ya. Yang kedua, Miss Debbie akan kurangi membuat pertanyaannya menjadi 2 saja. Nah, bagaimana membuat pertanyaannya? Silahkan kalian lihat tabel biru. Nah, tabel biru ini kan berbahasa Inggris, kemudian ada kode-kodenya, seperti yang Miss Debbie kasih contoh itu FC1 ya. FC1 itu artinya list atau sebutkan, atau mention, atau daftarkan ya. Nah, kalau nggak tahu artinya, ada di sini, di tabel yang dalam Excel ini. Coba kalian lihat, cari yang FC1 juga. Ada tulisan sebutkan. Mana ya? Ini ya. Nah, ini ya, sebutkan. Miss Debbie kasih contoh, sebutkan 5 kata, 5 istilah sains. Jadi kalian kalau tidak tahu apa yang di dalam tabel biru ini, kalian bisa lihat terjemahannya yang tadi ya. Nah, kenapa kok pakai ini? Miss Debbie ingin kalian pakai kata tanya yang dari dalam tabel ini. Kata tanya seperti tadi contohnya list, sebutkan. Kemudian kalian mau pilih apa saja yang ada di sini, terserah. Kata tanya. Jadi buatlah 2 saja pertanyaannya dari kata tanya yang ada di sini. Pilih-pilih aja mana-mana yang kalian mau, yang mudah. Kalau tidak ngerti translate-nya, ya ini Miss Debbie berikan terjemahannya. Sehingga kalian mengerti apa sih kata tanyanya itu. Kalian tinggal pilih saja. Gitu ya. Jadi buatlah 1. Yang perintah pertama adalah mencari kata baru yang menurut kalian baru, kemudian menerjemahkan 10. Yang kedua adalah membuat pertanyaan. Kata tanyanya diambil dari tabel biru. Jika tidak mengerti terjemahannya, silahkan lihat pada tabel yang kuning ini. Oke, Miss Debbie harap kalian mengerti dan bisa submit segera mungkin. Selamat mencoba, selamat belajar.